Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa ba'da, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Aqama yawmal akhir, aqama yawmal akhir min dzulhijjah wal yawmal awwal min al-haram. Faqad khata'a as-sanatal madiyah wa fataha as-sanatal qabilah bis-sawmi wa ja'ala Allahu lahu kafaratan fi as-sanatan." Hadratul mukarramin, hadratul mukarramat, para ibu jamaah majelis sholawat yang mudah-mudahan senantiasa dapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur tadi kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiyyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua, sehingga kita semua tercatat, akui sebagai umatnya beliau dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali lagi kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu thalabul ilmi, yang mana Rasulullah berulang kali menyampaikan perintahnya untuk menuntut ilmu di dalam hadis. Salah satunya familiar buat kita semua adalah thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Lagi hadis lain yang juga familiar buat kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ada lagi, utlubul ilma walau isi, tuntutlah ilmu walaupun itu di negeri Cina. Tetapi ada yang lain lagi yang mungkin agak kurang familiar. Dawuhnya Rasulullah, man salaka tariqan ilal ilmi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuju tempat menuntut ilmu, maka Allah ini menggunakan, Rasulullah menggunakan fi'il madhi lagi, salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah pasti akan membuatnya meniti jalan menuju surga. Jadi walaupun zamannya zaman istiqbal, hal yang belum terjadi, tapi Rasulullah menggunakan fi'il madhi, mengisyaratkan bahwa ini pasti akan terjadinya. Tetapi pembahasan kita mungkin yang lain, karena ini momennya mendekati bulan Muharram. Esok insyaallah sudah masuk hari Selasa insyaallah sudah masuk tanggal 1 bulan Muharram, dan besok adalah hari terakhir tahun Hijriah. Bulan Dzulhijjah hari terakhir berarti adalah akhir tahun yang ini, dan akan berganti ke tahun yang baru. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, yang saya
dari Hayatus Zir, daunnya di Syekh Nawawi Al-Battani, banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan, banyak sekali kejadian yang mana terjadi di tanggal 10 bulan Muharram atau yang disebut sebagai hari Asyura, yang mana akhirnya ittakhadul muslimina, sehingga para orang-orang Islam mengambil itu sebagai tradisi melakukan ritual-ritual. Ada yang sedekah bumi, masak bikin bubur putih, bubur merah. Tapi kesunahannya, afdolnya masaknya itu memang bubur atau dodol, tapi bukan dodol pas kita kesel dodol lu, bukan gitu. Dodol. Jadi sunahnya itu dibikin bubur atau dibikin dodol. Afdolnya biasanya bukan itu kaitannya para sepuh kita. Jadi ada dasarnya. Tetapi itu nanti pembahasannya insya Allah di pertemuan berikutnya, mengingatkan kembali. Nah, karena waktunya juga sedikit. Besok adalah hari terakhir bulan Zulhijjah atau akhir dari tahun yang sedang kita jalani. Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, di sini di dalam kitab Dzurratun Nasihin, dikutipkan dari kitab Dzurratul Wahidin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma al-yawmal akhir min Dzulhijjah wal yawmal awwal min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa fataha as-sanata al-qabilah bis-shawm. Barang siapa yang puasa satu hari di akhir bulan Dzulhijjah, akhir bulan Dzulhijjah berarti besok, dan dilanjutkan dengan puasa satu hari di awal bulan Muharram, faqad khatama as-sanatal madiyah wa fataha as-sanatal qabilah, maka pahalanya sama dengan dia telah menghatamkan puasa atau menyelesaikan puasa satu tahun yang berlalu dan satu tahun yang akan datang. Jadi kita 2 hari puasa dapat pahala 2 tahun penuh puasa. Kalau puasanya di hari akhir bulan Sya'ban atau bulan Dzulhijjah dan hari awal bulan Muharram. Masih ada kelanjutan dari hadisnya, wa ja'alallahu lahu kafaratu khamsina sanah, dan ini akan menjadikan kifarat 50 tahun dosanya. Dosanya 50 tahun ditebus dengan 2 hari puasa, tapi dosa yang memang tidak disengaja dan memang kita sesali. Karena salah satu syarat taubat, syarat diterimanya taubat seseorang adalah dia menyesal, dia sedih, dan dia berjanji tidak akan mengulangi kembali. Kalau itu dosanya yang berhubungan dengan Allah langsung. Kalau dosanya berhubungan dengan manusia, ditambah satu lagi, harus minta maaf. Kalau belum minta maaf, mau kita nangis darah sampai muncul dapat 1 ember semuanya darahnya, minta ampun sama Allah tapi belum minta maaf sama orangnya, maka Allah tidak akan menerima pertaubatannya. Makanya hati-hati, apalagi yang berhubungan dengan lisan. Kita sesama manusia kadang-kadang lagi emosi, lisannya kemana-mana. Makanya ketika emosi lebih baik ditahan, jangan ngomong dulu, nanti kalau udah selesai. Yang paling banyak akan terjadi, apalagi perempuan, yang paling banyak, paling sering nanti akan terjadi kepleset lisan itu biasanya sama suaminya sendiri kan. Itu suaminya pulang telat padahal macet omanya, marah-marah diomelin, terus udah kemana-mana lisannya. Walaupun ada alasan, biasanya bohong, biasanya ya saya nggak tahu mau berubah. Jadi hati-hati, karena sebagaimana yang sering disampaikan oleh para ulama,
sampaikan juga, saya juga sering menyampaikan bahwa bagi wanita, bagi seorang istri itu banyak sekali jalan untuk mendapatkan pahala, tetapi banyak juga jalan untuk mendapatkan dosa. Karena ketika Rasulullah Mi'raj jalan-jalan, beliau jadi tamu kehormatan di langit. Beliau jalan-jalan ke surga dan jalan-jalan ke neraka. Ternyata penghuni neraka itu paling banyak perempuan. Karena masalah apa? Karena masalahnya adalah ketaatan sama suami. Karena masalahnya adalah kepleset, salah ucap, atau masalahnya hanya sekedar tidak kontrol emosi. Tetapi ketika Rasulullah jalan-jalan ke surga, ternyata juga yang paling banyak penghuninya juga perempuan. Jadi perempuan itu memang jumlahnya baik di surga maupun di neraka emang lebih banyak. Hanya saja pundi-pundi pahala itu lebih banyak bagi perempuan, dan pundi-pundi dosa itu juga lebih banyak bagi perempuan. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, suaminya pulang dari kerjaan, terus disambut dengan salaman cium tangan, itu pahalanya sama dengan mencium hajar aswad, meskipun nggak hitam apa aswad hitam, nggak hitam, suami saya mah nggak hitam putih, ya tetap aja pahalanya hajar aswad ya. Kalau mah nggak yakin ya cek dulu aja dihitamin. Tetapi pundi-pundi dosanya juga banyak ketika sedikit aja menjawab. Di dalam Qurratul Ayun disampaikan bahkan salah satu tanda-tanda kesolehan seorang wanita adalah in amartaha ata'atka, ketika kau memerintahkannya maka dia taat. Itu adalah innazara ilaiha surrataha, ketika kamu melihat dia kamu merasa bahagia. Kata Rasulullah di dalam hadis menyampaikan, ketika ditanya tanda-tanda perempuan solehah itu seperti apa ya Rasulullah, istri solehah? Tanda-tanda istri solehah yang pertama adalah innazara ilaiha surrataka. Ketika kamu melihat istrimu, kamu merasa bahagia. Kira-kira kalau umpamanya suaminya pulang ke rumah, terus istrinya kusut gitu, manyun, marah-marah, udah pakai dasternya yang bolong di mana-mana, cemong di mana-mana, kira-kira gimana? Bahagia apa gimana? Insya Allah kesel. Tahu gitu mas saya nggak pulang. Tahu gitu mendingan bisa aja deh nggak pulang. Kayak gitu. Jadi pundi-pundi pahala dan pundi-pundi dosa itu banyak diberikan kepada orang tua. Sekali lagi saya mengingatkan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Jika puasa satu hari di akhir bulan Zulhijjah yaitu besok, dan dilanjutkan dengan satu hari di awal Muharram yaitu lusa, insya Allah janjinya Rasulullah faqad satama sanatal madiyah wa fatahas sanatal qabilah. Sama halnya dia sudah menamatkan puasa 1 tahun yang lalu dan puasa 1 tahun yang akan datang. Dan yang paling menggiurkan bagi kita adalah wa ja'alallahu lahu kaffaratu khamsina sanatan, dan itu bisa menjadikan kifarat bagi dosa selama 50 tahun. Ada yang udah 50 tahun usianya? Ada. Mudah-mudahan jadi kifarat dosa 50 tahun. Tapi 50 tahun usianya, dewasanya berapa tahun? Karena terhitung dosa adalah semenjak usia dewasa, usia balik. Tanda-tanda balik itu salah satunya adalah pertama mukhamsa asyarata sanata, sempurna umurnya 15 tahun, atau istilah
mimpi jima, keluar mani. Wal haid dan juga haid kritis miskinin kalau sudah usia 9 tahun. Usianya udah 9 tahun ya haid berarti sudah dewasa walaupun belum 15 tahun. Usianya belum 9 tahun udah haid, itu berarti penyakit istihadah namanya. Cukup itu aja, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.